Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, ternyata hidup di dunia ini, fata morgana, mimpi dalam mimpi. Semua orang di dunia itu, umpama, orang yang sedang tidur, lalu dalam tidurnya itu, bermimpi, mimpi punya istri cantik, bak bidadari, mimpi punya harta banyak, berlimpah, mimpi dihormati, dan dimuliakan banyak orang, mimpi punya jabatan, dan bisa melakukan apa saja. Ketika orang itu dalam mimpinya adalah yang indah-indah, maka ketika dibangunkan, tidak mau, malah menyalahkan yang membangunkan, karena hal-hal yang indah itu serasa nyata. Akhirnya, banyak orang yang lebih memilih tenggelam dalam mimpi-mimpinya. Ketika mati, semua manusia itu baru bangun dari mimpinya selama ini. Mimpi yang dialami di dunia itu ternyata hanya fata morgana, gambar yang tak bisa disentuh tangan, bisa dilihat, tapi ketika disentuh, tak terpegang. Istri yang cantik, disentuh, seperti menyentuh udara, dimuliakan, punya kekayaan, punya jabatan, semua tak bisa dipakai lagi. Jadi ketika orang itu mati, orang baru terbuka, bangun dari mimpi, di alam kenyataan, alam akhirat, semua yang di dunia ini, sama sekali tak ada manfaatnya, uang triliunan pun, tak bisa dipegang, walau selembar saja, rumah yang mewah juga, tak bisa ditempati, ketika orang masih di dunia ini, yang tidak tidur dan tidak bermimpi, adalah orang yang sudah terbuka mata ruhaninya. Sehingga melihat yang sebenarnya, melihat harta, yang tidak bisa digunakan di akhirat, melihat istri cantik, yang bagaimana, yang tak bisa digunakan di akhirat, melihat jabatan dunia, yang sama sekali, tak ada guna dan nilainya, melihat semua kenyataan yang sebenarnya. Jadi, orang yang sudah terbuka, mata ruhaninya itu, ketika mati, umpama jalan-jalan ke lain daerah, ya biasa saja, karena sudah terbiasa dilihat, umpama dari desa dunia, ke desa akhirat, yang disayangkan, adalah orang yang masih terlelap, dan masih terperangkap, dalam mimpinya sendiri, dianggapnya, alam mimpi itu alam nyata, ketika mati, ternyata, yang dilakukan, selama di dunia alam mimpi, yang selama ini dianggap benar, ternyata salah semua, hari-hari hanya, menerima azab, atas kesalahan, menyesal juga. Sudah tak ada guna lagi. Lakukan hal baik, sekecil apapun, yang bermanfaat untuk orang banyak, sebab, kebaikan itu awalnya, dilakukan seperti air sumber yang membelah tanah, jadi kericikan, lalu jadi pancuran, lalu jadi grojogan, lalu jadi air terjun, jadi sungai, jadi muara, dan jadi laut. Lakukan kebaikan itu dengan istiqomah, dari sedikit lama-lama akan banyak, pelan-pelan, sebab hal yang besar itu, membutuhkan waktu yang panjang, dalam berproses. Orang membangun rumah, kadang butuh seumur hidup, namun untuk merusakkan, dan merobohkan, tak butuh satu hari. Membangun jiwa kita juga begitu, membangunnya butuh masa, sepanjang usia, tapi merusaknya, hanya butuh waktu beberapa detik. Karena membangun itu lebih sulit daripada merusak siapa saja bisa, tapi, untuk membangun rumah, orang butuh banyak dana, untuk membangun jiwa ruhani, hati, orang butuh banyak keikhlasan, dan keuletan mujahadah, istiqomah dalam amaliyah. Kejadian baik buruk adalah proses, seperti membuat roti, kadang adonannya dikocok, kadang juga dibakar di oven, jadi menuju kenikmatan itu kadang kita harus dibakar, dengan diberi ujian, yang meluluh lantakkan hati, lalu tercapai kesabaran yang lembut. Rumus hidup itu tidak sederhana. Bagaimana kalian ingin diperlakukan orang lain, maka berlakulah sebaik mungkin untuk orang lain, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Karena teori timbal balik dalam kehidupan itu, adalah nyata. Keseimbangan tobat dan ibadah, akan menimbulkan perilaku yang baik, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan tobat, kita akan menyadari akan semua kesalahan, yang pernah kita lakukan, dan dengan tobat pula, dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah, dan selalu mendawamkan melakukannya, itu salah satu pintu dari pintu-pintu makrifat, dan jangan menunggu merasa berbuat dosa, dan berusahalah menangis, di hadapan Allah, saat dalam sepi sendiri, agar hatimu jadi subur, dan akan tumbuh berbagai ilmu laduni, seperti cendawan di saat hujan pertama.